Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala din kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka Hamidun Majid. Segenap syukur, segala puji hanyalah bagi Allah yang sudah memberikan berbagai kemurahan, kenikmatan kepada kita sehingga alhamdulillah pada hari ini di tengah-tengah wabah Covid yang sedang melanda di Indonesia ini, tapi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bisa sama-sama bersilaturahmi lewat dunia maya ini. Baiklah Bapak dan Ibu, rekan-rekan, sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mohon maaf ya, bukan berarti saya lebih tahu, saya lebih bisa dari Bapak dan Ibu, dari rekan-rekan, dari sahabat-sahabat. Namun pada hari ini saya mendapatkan amanah untuk berdiskusi, untuk menyampaikan kepada Bapak dan Ibu tentang kunci sukses mencapai tujuan. Yang mana materi ini mungkin semuanya sudah tahu ya, sudah menguasai, namun ini adalah barangkali sharing saja ya. Baiklah, sebelum menyampaikan paparan, saya sampaikan profil saya ya, sebagai penghargaan saya, sebagai rasa terima kasih saya kepada guru-guru, kepada dosen, kepada para pembina. Di pendidikan formal, alhamdulillah saya inilah sekolah atau tempat kampus saya menimba ilmu ya. SD-nya di SDN 31 Pajagalan, Kota Bandung, kemudian melanjutkan di SMP Negeri 2 Balai Endah, Kabupaten Bandung. Jadi SD-nya di kota, SMP-nya di kabupaten, dan SMA saya kembali ke Kota Bandung di SMA Negeri 11 Bandung dan melanjutkan di D3 Universitas Pajajaran. Dan alhamdulillah juga sekaligus pada saat itu setelah lulus saya memperoleh sertifikat Akta 3 UPI Bandung. Jadi saya pada saat itu lulusan D3 Akta 3 ya, karena pada saat itu ikatan dinas ya, mendapat beasiswa ikatan dinas, saya ditugaskan di Sumatera Selatan, di Palembang, di tepatnya Kabupaten Batu Raja Oku ya. Kemudian di sana mendapat tugas belajar di S1 Universitas Lampung sampai selesai ya. Dan alhamdulillah selanjutnya juga setelah saya pindah ke Kabupaten Bandung melanjutkan ke S2 Sekolah Tinggi Manajemen IMNI ya, STM IMNI, dan alhamdulillah selesai pada tahun 2010 ya. Itulah barangkali tempat saya menimba ilmu ya. Baiklah Bapak dan Ibu, kunci sukses mencapai tujuan, barangkali Bapak dan Ibu semuanya sudah mengetahui dan mungkin berbeda-beda pengetahuannya, namun ini barangkali sharing saya berdasarkan pengalaman yang memang saya alami ya. Yang pertama, kunci sukses mencapai tujuan itu adalah kita harus membangun keyakinan ya. Jadi keyakinan itu merupakan kunci sukses untuk mencapai tujuan. Kalau kita yakin akan tercapai, maka insya Allah dengan izin Allah bisa tercapai ya. Karena keyakinan itu kalau diibaratkan, kalaupun kondisi apapun kita harus merasa kuat, kita harus merasa mampu ya. Mungkin salah satu alasannya kenapa saya berpendapat seperti ini, seperti yang tersirat di dalam Al-Quran surat Al-Qaf ya, ayat ke-16, yang di sana Allah berfirman, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid ya. Walaqad, dan sungguh, khalaqnal insana, kami telah menciptakan manusia, ma tuwaswisu bihi nafsuh ya, dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Nah ini yang harus diperhatikan, barang kami lebih dekat daripadanya daripada urat lehernya ya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jadi Allah itu amat dekat, sehingga kita harus berkeyakinan yang benar ya, harus terbesit dalam hati yang benar. Jangan sampai kita berprasangka yang salah ya, karena barangkali Allah Maha
mendengar, Allah Maha mengetahui, bahkan Allah Maha dekat dengan kita semuanya. Jadi perbaiki keyakinannya. Kita yakin bahwa Allah akan mengabulkan apapun kondisi kita. Allah Maha Kaya, tidak usah khawatir ya. Situasi nanti atau keberhasilan tidak tergantung dengan kondisi kita saat ini. Tidak tergantung kepada kemampuan ekonomi atau tidak tergantung kepada kemampuan akademik. Dan yang lainnya, kunci sukses mencapai tujuan adalah, kebetulan ini saya guru matematik ya, jadi saya membuat sigma U sama dengan HU. Artinya banyaknya usaha yang kita lakukan amat sangat tergantung, banyaknya hasil usaha yang kita dapatkan amat sangat tergantung dari banyaknya usaha yang kita lakukan. Semakin maksimal usaha yang kita lakukan, maka akan semakin mempercepat keberhasilan. Seperti digambarkan ya, itu ada orang yang mencapai tempat yang tinggi, walaupun sangat tinggi dan sangat terjal, sangat curam, tetapi kalau usahanya maksimal diikuti dengan kesungguhan, pada akhirnya bisa mencapai keberhasilan ya, bisa mencapai tempat yang tertinggi, atau dalam istilah lain bahwa eh, usaha tidak akan mengkhianati hasil ya. Semakin usahanya maksimal, maka hasilnya juga semakin maksimal. Kemudian juga eh, hal yang lainnya adalah jangan salah mengartikan kata mastatotum ya. Kadang kita artikan mastatotum itu sekemampuannya ya. Jadi ketika kita sudah merasa tidak mampu, maka itulah kemampuan kita. Padahal barangkali arti kata mastatotum itu salah satunya digambarkan oleh Syekh Al-Ajam ya. Syekh Al-Ajam itu seorang tokoh, seorang panutan yang disegani oleh muridnya, oleh santrinya, dan oleh masyarakat. Suatu saat santrinya ada yang bertanya tentang kata mastatum. Syekh, apa arti kata mastatum? Ya. Oleh Syekh Al-Azam tidak langsung dijawab, melainkan muridnya itu dibawa ke lapang, ke suatu tempat. Ya, mungkin murid-muridnya heran, kenapa ditanya mastatum malah dibawa ke suatu tempat. Tapi mereka setia, mereka mengikuti ya. Kemudian muridnya disuruh lari dari tempat yang sama, dari tujuan yang sama, dari waktu yang sama ya. Kemudian mereka lari mengelilingi lapangan, mungkin satu keliling masih tersenyum, masih melambaikan tangan, masih wajahnya ceria ya. Tetapi setelah kedua keliling, walaupun masih mampu, barangkali sudah mulai terlihat ada yang kecapean, tapi mereka masih memaksakan. Begitu memasuki ketiga keliling, mulailah barangkali berguruan satu persatu pada berhenti ya. Kemudian pada akhirnya sebelum mencapai putaran yang keempat, semuanya sudah berhenti karena sudah merasa tidak mampu lagi untuk melanjutkan perjalanan. Dan di luar dugaan, di luar perkiraan, Syekh Al-Azam yang begitu sudah tua, usianya sudah lanjut ya, yang kelihatan sudah tua, tidak mau kalah dengan muridnya. Setelah semuanya berhenti, Syekh pun berlari ya, membuat kaget semuanya. Tetapi luar biasa ya, mampu melalui satu keliling dan masih tersenyum-senyum, terus berlari ya, berlari walaupun mungkin kelihatan agak sedikit capek ya. Tetapi setelah dua keliling kelihatan sekali tercapai, kelihatan wajah kecapean, tapi tetap masih memaksakan ya, sehingga mencapai tiga keliling. Tiga keliling kelihatan wajahnya memerah ya, capek yang luar biasa, bahkan jalannya terhuyung-huyung, tapi terus Syekh itu memaksakan sampai suatu saat jatuh pingsan. Murid pun sangat khawatir dengan Syekhnya, takut terjadi apa-apa. Tapi tiba-tiba setelah siuman ditanya oleh santrinya, Syekh, kenapa engkau berlari? Kami sangat khawatir terhadap dirimu. Kemudian Syekh tersenyum dan menjawab, inilah arti kata mastatotum. Kita jangan berhenti dalam perjuangan sebelum Allah menghentikan kita. Nah, Bapak dan Ibu dan rekan-rekan sekalian, kalau kita artikan dalam kunci sukses mencapai tujuan, jadi kita jangan berhenti sebelum Allah menghentikan kita ketika kita ingin mencapai tujuan ya. Jadi masatum itu bukan berarti sekemampuan yang belum apa-apa sudah menyerah, merasa mampunya segitu sudah menyerah. Tapi harus berusaha terus, berjuang terus sampai memang betul-betul tidak mampu lagi berbuat apa-apa ya. Kalau itu dilakukan,
maka insya Allah kita akan bisa mencapai tujuan. Kemudian kunci sukses mencapai tujuan yang lainnya adalah doa. Bapak dan Ibu dan rekan-rekan semuanya, keberhasilan yang kita dapatkan pada hakikatnya bukan karena kemampuan kita ya, bukan karena kehebatan kita, tapi pada hakikatnya karena pertolongan Allah. Untuk itu, jangan lupa untuk senantiasa berdoa di dalam setiap aktivitas kita, termasuk mohon doa dengan yang lainnya ya, agar memberikan kemudahan agar kita bisa mencapai tujuan. Jangan sampai kita terlalu yakin dengan kemampuan ya, karena Allah sebenarnya yang menolong kita untuk bisa mencapai tujuan ya. Banyak-banyak berdoa, banyak-banyaklah mohon doa karena kita tidak tahu doa dari siapa yang akan dikabulkan. Dan yang lainnya kunci sukses untuk mencapai tujuan ya, di samping tadi sudah berkeyakinan yang tinggi, berusaha maksimal, kemudian berdoa, jangan lupa supaya kita berhasil menguasai pedoman atau syarat untuk mencapai tujuan ya, dan kerahkan segala kemampuan yang kita miliki. Dilihat dari gambar ya, walaupun digambarkan dengan panda ya, ada yang dengan tangan kosong, ada yang dengan senjata, tapi terus berusaha dan berusaha. Kalau diibaratkan kalau perang, ada pistol bawa pistol, ada senjata bawa senjata, ada brand bawa brand, ada ketepel bawa ketepel, ada batu juga bawa saja batu ya. Itu kalau kita ingin berhasil. Kalau belajar di bangku kuliah ya bawa peralatannya, pulpen, buku, modul, mungkin ya penghapus, tipek atau yang lain-lainnya sehingga mudah ya ketika suatu saat diperlukan alat tersebut tidak usah mencari-cari ya. Itulah barangkali kunci sukses mencapai tujuan ya. Yang pertama kita harus punya keyakinan yang tinggi bahwa tujuan akan kita capai, kemudian kita harus memaksimalkan usaha sehingga hasil usaha itu amat sangat sangat tergantung dari banyaknya usaha yang kita lakukan. Kemudian jangan salah mengartikan kata mastautum ya. Jangan berhenti sebelum Allah menghentikan kita. Artinya kita harus maksimal di dalam uh, usaha ya, mengerahkan segenap kemampuan yang kita miliki. Kemudian harus diingat bahwa keberhasilan yang kita dapatkan pada hakikatnya bukan karena kemampuan kita, tapi karena pertolongan Allah. Untuk itu banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Dan jangan lupa untuk senantiasa menguasai pedoman atau panduan atau hal yang menjadi persyarat untuk mencapai keberhasilan. Jazakumullah khairan, semoga sukses bisa mencapai tujuan ya. Itulah barangkali Bapak dan Ibu dan rekan-rekan sekalian ya, bagaimana kunci sukses untuk mencapai tujuan. Dan kelihatan waktunya masih ada ya, barangkali sedikit saya tambah dengan trik mencapai tujuan ya. Ini berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan. Mohon maaf bukan ingin menampilkan yang lebih dari saya, namun barangkali mudah-mudahan jadi motivasi bagi kita semua, termasuk juga pengingat semua untuk saya lebih berusaha lagi ya. Alhamdulillah dengan kesungguhan yang didapatkan, dengan modal keyakinan yang saya yakini ya, saya alhamdulillah barangkali bisa banyak diberikan kesempatan oleh Allah dari mulai saya bertemu atau bersama-sama dengan Pak Kadis ya, Pak Juhana, terus juga dengan Pak Bupati atau dengan Pak Kepala Dinas ya. Sudah 3 kepala dinas saya bisa bersilaturahmi, termasuk yang terakhir dengan Ibu Ike ya, Ibu Dewi Sartika. Saya juga mendapat penghargaan dari Gubernur ya, Gubernur Jawa Barat Pak Aher, termasuk dari Pak Menteri Pak Anies yang sekarang menjadi Gubernur di DKI Jakarta ya, termasuk juga Pak Muhajir, dan juga terakhir saya juga bisa selfie dengan Gubernur Pak Ridwan Kamil ya, namun saya tidak tampilkan di sini. Kemudian saya juga alhamdulillah bisa bersilaturahmi foto bareng dengan Presiden Pak Jokowi ya, dan alhamdulillah saya ucapkan terima kasih juga. Saya sering diberikan kesempatan, kepercayaan baik oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ataupun oleh Simul Kitab Insayan untuk memberikan pencerahan kepada guru-guru, kepada kepala sekolah dan kepada yang lainnya.
Trik sukses selanjutnya saya sampaikan trik sukses mencapai tujuan ya. Di antaranya kita harus berani tampil berbeda. Artinya kita harus kreatif dan inovatif ya, punya inovasi, punya kreativitas berbeda dari yang lainnya. Tentu saja berbeda dalam hal yang baik ya. Jadi jangan harus keluar dari zona aman berarti ya, nyaman. Jadi kita harus siap berbeda. Kemudian trik sukses mencapai keberhasilan juga curi star ya. Kalau orang lain berjalan, kita sudah berlari. Kalau yang berlari, kita sudah mencapai tujuan. Kalau yang lain mencapai tujuan, kita sudah kembali lagi. Ya, kita harus siap curi star dalam hal-hal yang baik sehingga kita bisa mencapai tujuan sesuai dengan yang diinginkan. Dan yang jangan dilupakan adalah trik sukses mencapai tujuan adalah selalu menjaga perilaku. Ya, jangan sampai hal yang kecil menjadi besar atau kalau digambarkan di dalam slide ya, tampilannya kucing tapi bayangannya singa gitu ya. Jadi kita harus waspada dengan hal yang kecil termasuk selalu menjaga perilaku ya. Karena bisa saja gagal itu karena perilaku kita, karena sikap kita yang salah, perilaku kita yang keliru ya, itu yang kita tidak prediksi. Dan trik sukses mencapai sukses juga kita harus mau mengoptimalisasi seluruh rangkaian kegiatan. Jangan ada satu kegiatan yang kita tidak optimal, tidak maksimal ya. Termasuk juga berbagi peran kalau dilihat ya. Ada bagian mengintai, meneropong, ada yang siap menjadi penyangga, ada yang membantu, ada yang berjalan, ada yang memberi petunjuk dan lain sebagainya. Optimalisasikan seluruh rangkaian kegiatan. Jangan ada yang disia-siakan atau dilalaikan. Maka insya Allah kita akan mencapai seluruh tujuan yang kita inginkan. Bapak dan Ibu, walaupun kadang-kadang dalam hal tertentu mudah untuk dikata-katakan, tapi sulit untuk dilaksanakan, tapi mudah-mudahan ini menjadi pencerahan ya. Kalau saya ringkas, trik sukses mencapai tujuan diantaranya harus berani tampil berbeda, siap inovasi dan kreativitas ya. Kemudian curi star lebih duluan dari yang lain. Selalu menjaga perilaku atau selalu menjaga hal yang baik yang kecil ataupun yang besar, karena yang kecil bisa jadi besar ketika kita tidak mampu menjaganya. Dan kita pun harus mengoptimalisasi seluruh rangkaian kegiatan. Ya, jangan sampai ada yang disia-siakan atau ada yang lalai. Kalau hal ini dilakukan semuanya, maka insya Allah kita akan sukses mencapai tujuan yang kita inginkan. Dan terakhir, Bapak dan Ibu bisa dilihat di slide ya, ini ada gambar mobil walaupun bannya 2 tapi tetap berjalan ya. Artinya kita harus punya prinsip selalu berkeyakinan yang baik ya, atau di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin dengan izin Allah ya. Jadi lihat walaupun banyak dua dia tetap berjalan. Jazakumullahu kasiro, selamat beraktivitas, berusaha, berdoalah, yakinlah akan pertolongan Allah. Demikian Bapak dan Ibu sekalian tentang kunci sukses mencapai tujuan dan juga trik sukses mencapai tujuan yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi bukan saya bermaksud menggurui, namun ini adalah sharing saja. Mudah-mudahan jadi motivasi dan inspirasi khususnya bagi saya dan umumnya bagi semua. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan keliruan, kepada Allah mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.